kan kita harus positif ya, nggak boleh kita langsung menyalahkan generasi kita sekarang ini generasi yang udah galau, insecure gitu ya, nggak boleh. Tapi kita harus berpikiran positif bahwa anak-anak kita itu saat ini punya otak yang canggih gitu. Tergantung kita yang memprogramnya lah ya, memprogramnya gimana ya, programnya gimana. Toxic parent. Kita kembali dengan narasumber kita. Brandi, bisa dijelaskan dengan toxic parent-nya? Oke, toxic parent ini di mana peran orang tua itu menimbulkan sesuatu stimulasi yang justru malah tidak mendidik anak. Jadi tidak bagus, artinya malah jadi bumerang gitu loh bro. Jadi misalnya orang tua itu sayangnya tadi terlalu berlebihan. Sayang terlalu berlebihan ini justru nanti akan menimbulkan anak ini kadang orang tua itu melupakan hak-hak anak. Anak tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengambil keputusan gitu kan. Terus merasakan beberapa hal-hal yang justru harusnya dialami sama si anak. Karena kalau melihat tugas perkembangan anak itu memang para ahli ini sudah melihat kan bagaimanakah di usia 0 sampai 1,5 tahun itu ada basic trust and mistrust itu, karena hampir semua pakar-pakar tumbuh kembang itu menyampaikan ya bahwa ketika ada satu tahap perkembangan yang tidak tercapai di usia itu akan mengganggu di perkembangan berikutnya. Ini salah satu contoh bro, misalnya ya di usia 0 sampai 1,5 tahun lah ya, 0 sampai 1,5 tahun adalah basic trust, dimana seseorang itu, si bayi baru lahir, dengan stimulasi orang tuanya itu si bayi ini akan membangun trust yang pertama kali ya, trust yang pertama kali. Kalau stimulasinya cukup, kasih sayangnya cukup, dekapan dari orang tuanya bagus gitu ya, ketika dia menangis segera direspon sama orang tuanya, ini dia akan terbentuk rasa percaya diri itu lah ya, rasa percaya dalam diri dia untuk mempercayai orang lain bahwa dia dikasih sayang, dia mendapatkan kasih sayang. Ketika itu tidak tercapai, dan nanti ketika usia dewasa ada kemungkinan dia susah untuk membangun hubungan relationship dengan orang lain. Itu namanya kegagalan di tumbuh kembang. Nah ini pada toxic parent ini beberapa orang tua itu memaksakan haknya atas anak. Ya, haknya anak kamu harus gini, didikte loh bro, didikte ya. Sayangnya juga berlebihan, apa yang diminta dikasih ya, karena orang tuanya, aku punya anak buat apa, saya kerja kayak gini buat apa kalau bukan buat anak. Nah ini jadi itu nanti jadi bumerang. Sama seperti gula lah ya, kalau gula itu berlebihan juga gigi anak-anak juga kropos kan, terus kita jadi bisa diabetes juga kan. Jadi sesuatu yang berlebihan itu justru akan menimbulkan toksik, yang tadinya kasih sayangnya harus memandirikan anak akan bisa survive dengan kehidupannya ya. Jadi orang tua yang harus benar, dia harus melihat tumbuh kembang anak itu bagaimana kan, dia harus distimulasi. Jadi bukan nanti justru dengan kasih sayang yang berlebihan itu justru membuat anak ini tidak bisa tumbuh kembang sesuai dengan yang diinginkan, tidak bisa beradaptasi dengan dunia gitu ya. Jadi anak itu tidak bisa survive ya, anak itu mudah cengeng, ataupun justru anak seperti beberapa kasus ini anak justru malah timbul gangguan ya. Saat ini ada yang mengalami gangguan jiwa. Jadi anak itu dipaksa dengan cita-cita orang tuanya gagal, terus kemudian akhirnya timbul gangguan ya, sampai saat ini justru sudah semakin kronis sakitnya ya, sudah schizofren malah ya. Schizofren itu sebagai kronis. Beberapa kasus juga banyak itu di rumah sakit jiwa, itu beberapa kasus juga banyak. Bahkan ada yang dia mencalonkan diri anggota dewan, dipaksa orang tuanya jadi, tapi malah gangguan kan, aneh-aneh juga ya. Jadi anggota dewan tetapi dia malah ada gangguan ya, karena sebenarnya dia nggak pengen jadi anggota dewan itu, tapi karena orang tuanya yang memaksa dengan keinginannya. Mungkin orang tuanya punya power ya, jadi apa sih tuh, prestise ya. Jadi kalau ditanya anakmu di mana, anakmu kerja apa, nah ini yang saat ini yang banyak terjadi juga seperti itu gitu. Baik Bu Randi,
saya ambil dari apa yang sudah Bro Andi berikan itu, menurut saya Bro Andi, enggak, gimana sih Bro Andi, keluarga ini saat ini kan apa namanya, gimana, eh, kurang informasi atau edukasi, sehingga keluarga ini cenderung dia mendikte anak yang harusnya pendidikannya seperti A, ternyata dia B, karena dia kurangnya pengetahuan. Gimana sih Bro Andi biar keluarga ini punya ilmu seperti itu? Apakah dia perlu pengajian atau perlu informasi dari mana Bro Andi? Kira-kira untuk jadi orang tua yang baik itu seperti apa Bro Andi? Sekarang jadi itu ya perlu belajar bro, belajar ya. Jadi belajar itu sebenarnya harus dimulai dari ketika dia akan menikah. Makanya sebenarnya kelas-kelas pranikah itu menjadi penting itu. Ya kalau kita saat ini kan menikah itu dibekali cukup dengan khutbah nikah selama paling 1 jam, itu udah kelamaan itu ya, nggak boleh lama-lama tuh. Ya nggak bisa dengan waktu 1 jam dia harus membekali untuk kehidupan yang jangka panjang, bahkan untuk sampai kehidupan yang bahagia sampai akhir ya nggak akan bisa lah. Orang kita aja minum obat 2 jam baru bereaksi gitu kan, baru ada baru ada reaksi. Ini dewasa. Nah itu kelas-kelas pranikah ini yang masih jarang nih bro. Bagaimanakah nanti komunikasi kamu dengan suami? Jadi bagaimanakah kamu niat menikah itu seperti apa? Harus dibekali ya. Terus cara apa? Tupoksinya apa? Ya laki-laki dan perempuan itu seperti apa? Bahkan saat ini justru berkembang itu. Bagaimanakah kita harus bisa memahami laki dan perempuan. Jadi mulai dari, karena ada kasus bro yang sering di saya pernah dengar dari beberapa ceramah ustadz ya, itu ada kasus ya. Jadi ada waktu itu ada yang nanya nih sama ustadz, ini anak saya ini, anak yang nomor 1 ini kenapa ya kalau disuruh kok melawan ya, terus kemudian susah lah ya, perilakunya itu tidak sesuai ekspektasi orang tuanya, cenderung lawan sama orang tuanya, susah diomongin. Tetapi anak yang nomor 2 ini nurut ya. Anak yang nomor 2 itu baik, nurut, artinya wis dikasih arahan sekali itu ngerti ya. Artinya menyejukkan hati orang tua lah ya. Nah ini ternyata setelah ditanya gimana hubunganmu sama suami pada saat kamu hamil, oh ternyata iya ketemu pada saat dia anak pertama itu, karena dia mungkin baru adaptasi ya adaptasi. Ternyata kan kalau kita menikah itu kan berbeda bro, waktu pacaran itu mesra, begitu sudah menikah kan karakternya udah kelihatan muncul semua ya, suaminya males, terus mandi aja anduk taruh sembarangan gitu kan. Mangan ya teriak-teriak, tinggal nyiapin aja dia teriak-teriak kan. Nah hal-hal seperti itu ternyata pada saat dia hamil banyak konflik sama suaminya ya, konflik dengan suaminya, berdampak lah suasana emosi ya, emosi wanita tadi pada saat dia hamil akan tertransfer kan pada anaknya. Nah, beda dengan pada saat dia hamil yang kedua, punya anak yang kedua itu suasananya sudah kondusif ya, sudah saling bisa memahami, suami sudah support. Artinya pada saat dia hamil dia mendapatkan ketenangan dari pasangannya. Dan ketika sudah besar, beda hasilnya bro. Hasilnya beda. Berarti memang dimulai dari orang tuanya dahulu ya. Betul. Dari jadi pranika. Ini perlu ilmu dari pranikah, perlu ilmu belajar. Terus sudahlah dia sudah menikah, bagaimanakah parenting ya. Kalau kita bicara parenting itu sebenarnya bukan yang anak yang harus belajar, orang tua ini yang harus belajar. Lebih belajar ya. Untuk bagaimanakah mendidik anak. Itu. Dan ini PR buat kita saat ini ya. Menurut saya sih harus distimulasi nanti orang tua. Kalau kami kan para praktisi ini kan banyak ketemu ya dengan kasus-kasus yang sudah kadung ya, sudah kadung ada bukan cacat ya, ada sesuatu hal ya yang karena sesuatu kesalahan didik dari orang tua berakumulasi timbul masalah gangguan. Nah ini ya dia harus sudah diobatin ya. Banyak pasien-pasien kita itu sudah harus dengan minum obat jiwa, tetapi ini kita coba benerin dari sisi kehidupannya dengan konseling gitu, apa yang bisa diberdayakan lagi. Tapi menurut saya itu pun ya nggak bisa lah ya. Itu menurut saya yang perlu ditekankan itu bagaimanakah kita ini berbarengan untuk
menyediakan edukasi-edukasi ya, promosi-promosi itu. Ya, mungkin dari pendidikannya yang perlu ditanamkan itu apanya dulu. Kalau kita lihat pesan dari pendiri bangsa kita itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, ya berarti yang distimulasi jiwanya. Jiwanya itu terstimulasi dengan mana? Dengan spiritualnya, contoh yang baik dari orang tuanya. Kalau toh anaknya itu disuruh ngaji, ya orang tuanya harus ngaji. Kalau bisa, ya bubar. Kalau anaknya kayak kamu maghrib ke masjid, orang tuanya sih dolanan HP gitu. Itu ya nggak akan ketemu lah. Ya, nah ini PR buat orang tua tuh ya. Orang tua. Baik. Iya. PR buat orang tua. Luar biasa udah PR orang tua. Benar, Bro. Kembali lagi Bro Andi, dengan tema kita tadi. Kata Bro Andi tadi, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Nah, apakah saat ini kondisi Indonesia saat ini sudah terbangun jiwanya atau badannya Bro Andi? Dengan kondisi-kondisi yang pro edukasi menurut Bro Andi tadi, perlu namanya promotif. Di Indonesia ini menurut Bro Andi masih sangat kurangkah atau memang tidak ada dengan kondisi yang saat ini Bro Andi? Iya, jadi kalau kita dari sisi kejiwaan kita harus bicaranya positif ya, mencikapi segala sesuatunya harus positif. Bahkan termasuk ketika anak kita nakal pun itu harus kita, nggak boleh kita menyalahkan anak, menjas anak juga. Ketika anak kita nakal, jadi kita tetap membangun positif. Dan positif itu ya tadi ya, untuk membangun jiwanya, membangun badannya itu ya tadi banyak hal yang perlu kita harus berikan contoh ya. Jadi para saat ini pemimpin kita itu harus bisa memberikan contoh ya, memberikan contoh. Kemudian belajar lagi dari generasi terdahulu itu, yang perlu disiapkan apa? Ternyata budi luhur ya. Jadi keluhuran budi itu ya dari mental yang baik. Berarti nilai kan, nilai yang dibangun itu berarti dari mana? Dari ilmu dari mana? Pendidikan. Berarti porsi pendidikan ini harus jadi prioritas menurut saya ya, prioritas dari bangsa kita. Bagaimanakah meramu pendidikan yang pas ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya dibekali dengan bagaimanakah teknologi membuat robot dan lain-lain, tetapi nilai-nilai tadi yang harus dibangun ya. Bagaimanakah standar baik atau tidak baik ya, ramah tidak ramah ya. Kemudian nilai kalau korupsi itu seperti apa, yang nilai-nilai itu yang memang harus dibangun menurut saya, nilai-nilai itu. Dan itu harus dibangun dengan keteladanan ya, contoh. Selain itu ya porsi pendidikan agama itu harus lebih banyak ya. Makanya sekarang sebenarnya sekolah-sekolah yang berbasis agama itu lebih banyak diminati. Orang tua akan lebih cenderung pengen ya, sini udah bagus sih ya, eranya sebenarnya udah mulai bagus ya, eranya sudah mulai bagus. Tetapi memang perkembangan zaman tadi yang saat ini dengan adanya gadget itu, yang saat ini serba media sosial dan lain-lainnya ya, serba instan, itu yang harus kita sikapi juga. Kalau kita itu bisa mensikapi itu dengan baik ya, kemudian orang tua mau belajar, insya Allah kita akan baik sih. Kita harus positif ya, nggak boleh kita langsung menyalahkan generasi kita sekarang ini generasi yang udah galau, insecure gitu ya. Nggak boleh, tapi kita harus berpikiran positif bahwa anak-anak kita itu saat ini punya otak yang canggih gitu. Tergantung kita yang memprogramnya lah ya. Memprogramnya gimana? Ya, programnya gimana? Menurut saya sih, kalau sisi saya dari praktisi kesehatan sih seperti itu ya. Seperti itu. Karena kalau dari sisi yang lain mungkin beberapa ahli yang bisa melihat itulah ya, yang bisa melihat itu sebagai suatu kebijakan. Kalau menurut saya seperti itu ya. Itu kayaknya, Bro. Baik Bro Andi, saya sangat tertarik Bro Andi ketika Bro Andi mengatakan korupsi. Apa terkaitannya korupsi dengan kesehatan anak atau kesehatan jiwa anak, Bro Andi? Bisa jelaskan Bro Andi? Atau menanamkan nilai-nilai anti korupsi? Iya. Jadi sebenarnya kalau lihat dari sisi kejiwaan itu bukan berarti dari korupsi nanti timbul gangguan jiwa, tetapi yang menjadi penting sesuatu yang kondisi yang ada itu kan direkam ya Bro, sama anak-anak kita, dipelajari nilai-nilainya.
Ini nanti jangan sampai anak-anak kita itu jadi antipati ya, antipati. Ada beberapa statement-statement itu ya, apa namanya, ini kuliah ya, kuliah, sudah kuliah jadi malas. Ya saya pernah dengar juga, ngapain lah diselesain. Nanti nyari kerja susah kalau nggak nyiapin duit katanya. Mau jadi mau apa, daftar ini disebut duit, kalau nggak ada saudara mau masuk ini pakai duit. Nah itu ya ini jadi presiden buruk lah ya, presiden buruk. Makanya tadi ya PR-nya harus bareng-bareng lah. Jadi bagaimanakah pimpinan-pimpinan kita, pemimpin kita itu memberikan contoh yang baik ya. Tetapi di dalam keluarga tadi yang penting, apapun yang terjadi di luar itu kan tidak bisa kita kendalikan ya. Yang bisa kita kendalikan itu yang ada di dalam ya. Maksudnya orang tua itu bisa mendidik anak, menanamkan nilai itu. Satu ya keteladanan. Anak itu akan merekam 70% katanya. 70% itu perilaku bapak, pendidikan bapak itu diadopsi anak. Itu juga pernah diceritakan juga ya. Ada seorang itu yang ngerti, bahkan seorang ustadz ya, pendidik ya, di dalam suatu pondok itu. Kalau dia ngeplak, hobinya ngeplak anaknya, anak didiknya dikeplak, loh dia tahu loh, dia belajar ilmu itu. Tapi setelah ditanya ternyata saya dulu kayak gini, loh kan? Berarti kan dia mengadopsi pola didik bapaknya. Saya dulu dididik bapak, padahal dia secara ilmu kan tahu gitu kan. Nah itu artinya terekam. Nah ini menjadi berarti kan porsi yang dilihat anak di dalam keluarga itu menjadi penting. Jadi jangan sampai anak itu diajarin berbohong ya, terus diajarin di depan anak kok jelas-jelas bikin kwitansi yang beda ya. Terus anak kadang itu bilangin bapak nggak ada, itu kan bohong, bapaknya ada, anaknya disuruh ada tahu dibilang bapak lagi pergi. Kan ini kan mengajarkan bohong, Bu. Itu kecil tapi itu berdampak ya, berdampak. Malah ada beberapa hal ya yang membuat anak itu jadi tidak patuh sama orang tua itu ketika suami ya, ayahnya memarahi ibunya di depan anaknya ya, atau ayahnya itu menjelekkan ibunya di depan anaknya, ibumu itu loh gini gini gini, ibumu itu gini gini. Jadi anak bingung, ini gimana loh ya, kok saya ibunya sendiri, istrinya sendiri kok dijelek-jelekin di depan anaknya. Bingung ini anak ini ya, bingung. Nah termasuk nilai-nilai termasuk korupsi ya, KKN, nepotisme itu yang harus tanamkan dalam keluarga tadi gitu ya. Jadi harus dibangkitkan. Nah, kamu harusnya gak usah mikirin KKN lah, nepotisme, kamu itu gak harus jadi pegawai negeri, gak harus jadi angkatan, jadilah contohlah dari sahabat itu, wirausaha ya, Abdurrahman bin Auf ya, bagaimana seorang saudagar hebat, miliarder di zamannya, Utsman bin Affan ya, hartanya sampai saat ini ada itu loh ya, sumur ya yang dia, bagaimanakah dia kaya tapi kekayaannya berkah yang, jadi kita memberikan role model itu yang positif bro. Nggak bisa bro kita mengkat sesuatu yang negatif, itu nggak bisa di zaman seperti ini. Tapi kita bagaimanakah membangkitkan yang positif, itu teknologinya seperti itu. Sama seperti gelas ini ya, kopi, ada gelas, gimana kita pengen membersihkan kopi dari gelas itu, kita ambil air bersih, tumpahin sebanyak-banyaknya, jadi yang negatif jadi bersih gitu. Jadi tekniknya seperti itu ya, mengkanter sesuatu, menahan itu nggak bisa. Saya punya pengalaman, beberapa karakter anak saya itu juga beda. Anak saya mau melihara rambut gondrong kan, ini kok gondrong, iya ya anaknya, dia omongan ya, tapi ya nggak bisa kita menyalahkan dia punya standar nilai kan, kenapa gondrong kan. Terus ya boleh gondrong tapi seperti apa ya. Jadi dia punya alasan loh dia gondrong itu. Rasulullah aja gondrong. Kita mau standar kita gondrong nggak bagus kan. Kok anak gondrong gitu, anak pendidikan kok gondrong gitu. Ya tapi kita harus sudah bisa memahami karakter anak, nggak boleh menyalahkan, membandingkan anak, itu nggak boleh ya. Termasuk bagaimanakah mengajarkan nilai-nilai luhur tadi dalam keluarga, berbohong, terus curang ya, anaknya ngelihat tuh bapaknya curang gitu kan, ya nggak boleh, itu akan terekam kan, bapak kayak gini loh ya, boleh berarti kan, nah kan repot urusannya itu ya. Saya rasa itu sih kalau terkait dengan korupsi tadi.
Jadi benar-benar orang tua itu harus jadi role model yang baik Betul. ya, Bro Andi, ya. Biar Ya. ditanam, biar direkam sama anaknya Ya. ke depannya, oh saya ini harus seperti ini ya, gitu. Memang kalau kita mencontoh yang baik pasti direkam sama anaknya gitu ya, Bro Andi, ya. Ya. Baik, Bro Andi, kita akan kembali berbincang-bincang setelah pesan berikut ini.